Kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati kawan-kawan semuanya yang hadir. Di sini kami membagi beberapa divisi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan kami. Bahwa saya ada di divisi penindakan pelanggaran. Nanti Pak Takim dari pojok akan menyampaikan program yang terkait dengan divisi SDM dan organisasi. Kemudian Pak Amin nanti akan menyampaikan divisi penanganan sengketa, karena Rembang menjadi salah satu kabupaten yang menangani sengketa proses. Kemudian yang di sebelah kanan saya nanti Pak Tukin akan menyampaikan hasil pengawasan, karena Pak Tukin adalah koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Dan yang paling pojok Pak Haji Sofa nanti akan menyampaikan tentang program dari koordinator divisi hukum dan data dan informasi. Kebetulan hukum datin ini kemarin mendapat amanah untuk mengelola program pelatihan saksi dan pendaftaran pemantau pemilu. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Takim terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Nurtukin, kemudian dilanjutkan oleh saya sendiri, Pak Amin, dan terakhir Pak Sofa. Monggo Pak Takim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang hadir di kantor Kabupaten Rembang, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan sosialisasi dan program dari Bawaslu dalam medium 2019 ini, utamanya dalam rangka menghadapi pemilu kemarin. Seperti siaran yang Bapak Ibu semua terima, jadi kami kemarin melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik. Ada beberapa sasaran yang kami lakukan. Memang di medium 2019 kemarin kami cukup banyak menerima program kegiatan karena anggaran bersumber dari APBN, sehingga kami melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus dengan fungsi sosialisasi. Tercatat ada 60 kali kami melaksanakan kegiatan. Kami bagi ada kegiatan sosialisasi yang berbasis budaya itu 14 kali, tetapi ada satu yang tidak bisa kita laksanakan karena hasil dari review provinsi, sehingga kami melaksanakan 13 kegiatan sosialisasi berbasis budaya. Total keseluruhan yang kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di internal kami dalam rangka pendidikan politik di internal, karena kami dari divisi SDM, kami melaksanakan 41 kegiatan. Jadi cukup rapat sekali. Bahkan kami dalam satu minggu itu sering melaksanakan kegiatan itu sehari bisa 2 kali. Jadi paginya untuk internal kami dan siangnya sosialisasi. Dari beberapa yang kami lakukan, kami menyasar kegiatan mulai dari sekolahan, tempat wisata, bahkan para seniman lukis yang kami laksanakan di Desa Woro, di kaki bukit, di kaki Gunung Woro. Itu adalah teman-teman pelukis. Ada beberapa di sini hasil lukisannya bisa kita lihat, kita pajang di tembok, dan ada beberapa yang kita kirim ke provinsi sebagai display di provinsi. Tema-tema lukisan itu adalah salah satu bentuk sosialisasi kita yang menyasar di teman-teman seniman. Ada juga kemarin kegiatan pembuatan buku khotbah. Itu adalah kegiatan pertama mungkin bagi pengawas pemilu di Kabupaten Rembang, yang biasanya dalam rangka sosialisasi buku khotbah itu dilakukan oleh KPU. Entah kebetulan KPU tahun ini yang tidak melaksanakan atau bagaimana, tapi kami
di Kabupaten Rembang ini, seluruh masjid yang ada di Kabupaten Rembang kami berikan bukan hanya buku khotbah, tetapi buku keagamaan juga untuk seluruh agama yang ada di Kabupaten Rembang. Jadi mulai Hindu, Buddha, Katolik, semuanya kami berikan. Tentu saja dalam penerbitan buku itu kami menggandeng dari unsur agama tersebut. Itu ada beberapa kegiatan. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas internal, kami kemarin membagi menjadi 8 kegiatan yang dilaksanakan menjadi 14 jenis kegiatan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan sosialisasi yang kami lakukan dalam kurun waktu menghadapi pemilu 2019 kemarin. Terima kasih. Baik, monggo dilanjut dari divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, Pak Maftukin. Ya, terima kasih. Kami melanjutkan terkait dengan tugas pokok Bawaslu. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2019. Di sini sebagaimana printout yang sudah kami berikan, tidak ada 4 catatan pengawasan kami. Namun ada juga 3 pengawasan kami yang merupakan satu kesatuan dari pengawasan, yaitu ada pengawasan dalam pencalonan, pengawasan dalam verifikasi partai politik, dan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik. Ini merupakan satu kesatuan. 4 kegiatan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini pada teman-teman media dan juga mas dari pemerintah Kabupaten Rembang. Yang pertama terkait dengan tahapan penyusunan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dalam pemilu 2019 merupakan pemilu dalam tahapan data pemilih yang cukup panjang, yang mana sebelumnya data pemilih ini berhenti setelah DPT ditetapkan. Cuma dalam kali ini setelah DPT ditetapkan, setelah dilakukan rekapitulasi nasional, ternyata masih banyak catatan khususnya dari Bawaslu RI dan juga dari peserta politik yang lainnya, termasuk stakeholder dari Kemendagri, sehingga KPU membuka ruang untuk dilakukan penyempurnaan DPT. Dari sinilah banyak sekali temuan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada kabupaten kota. Sesuai dengan jenjang kami di kabupaten memberikan rekomendasi, temuan dan rekomendasi kepada kabupaten kota. Kurang lebihnya dari sekian tahapan data pemilih ada 11.393 data pemilih yang temuan kami pada mereka terkait dengan masih adanya data pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam data pemilih DPT dan penyempurnaannya, maupun mereka yang sudah mempunyai hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perbaikan data pemilih atau pemilih invalid ini yang masih tercatat dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Kegiatan-kegiatan pengawasan kami data belakangi memang kegiatan tahapan ini ada beberapa kurang kesempurnaan dalam proses awal dari dulu. Yang pertama adalah tidak adanya coklit yang dilakukan oleh jajaran KPU dan jajarannya, khususnya oleh Pantarlek. Ini merupakan embrio persoalan-persoalan yang muncul sampai akhir DPT dan pengukuran DPT. Jadi data pemilih yang diawali dengan DPS yang sebelumnya adalah dari coklit di dalam pemilu 2019 di Kabupaten Rembang ini langsung dilakukan penetapan DPS. DPS ini berasal dari DPT Pilkada 2018 atau Pilgub 2018 karena memang regulasinya seperti itu. Kemudian ditambah pemilih pemula dari DP4 Kemendagri. Inilah persoalan-persoalan yang muncul dari awal dan berakhirnya pun terjadi banyak catatan di sana. Persoalan yang bisa dapat kami gambarkan adalah di saat kegiatan coklit yang dilakukan di Pilgub 2018, pemilih yang tidak dapat ditemukan, ini petugas coklit kesulitan untuk mengeksekusi apakah mereka tetap untuk dipertahankan atau dicoret.
sementara mereka terdaftar dalam data pemilih yang diberikan oleh KPU. Ini persoalan. Karena apa? Selanjutnya adalah pemilih yang hadir harus bisa menunjukkan KTP elektronik yang mereka punyai. Sementara mereka yang tidak dapat ditemui, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan pemilih yang ada di DPT itu? Belum lagi adanya mutasi-mutasi, apakah mereka masih terdaftar di situ, sudah pindah dan sebagainya. Ini menjadikan persoalan-persoalan. Persoalan yang kedua adalah adanya sidalih yang dipunyai oleh KPU on off. Ini juga menambah persoalan-persoalan. Sidalih tidak bisa mendeteksi pemilih-pemilih ganda, pemilih-pemilih yang invalid yang sudah di-upload oleh teman-teman kami di jajarannya. Ini juga menambah persoalan-persoalan bagaimana menyaring pemilih-pemilih yang seharusnya tidak masuk masih terdaftar di DPT. Belum lagi persoalan-persoalan ganda yang baik dalam lingkup antar desa, antar kecamatan, bahkan antar kabupaten sendiri yang eksekusinya membutuhkan koordinasi jajaran KPU kabupaten kota, provinsi, baik maupun sampai KPU RI untuk eksekusinya. Itu berkaitan dengan data pemilih. Rekomendasi kita berikan kurang lebih ada 10 kali setiap kali tahapan mutaleh ini. 10 kali mulai dari DPT ditetapkan sampai DPT penyempurnaan yang kedua. 10 kali ini kita berikan dan KPU melakukan menjawab respon yang cukup baik. Pertama, dia memberikan surat kepada PPK dan kepada BPS untuk eksekusi. Yang kedua adalah melakukan koordinasi bersama antara KPU, Bawaslu, stakeholder pemerintah daerah, baik Disdukcapil, rumah sakit, rutan, dan juga pemilih-pemilih sosial. Ini menjadi persoalan-persoalan karena mereka ini pemilihnya dinamis, sehingga eksekusi KPU ini membutuhkan peran dari stakeholder tersebut. Yang kedua, kemudian dari sini tentunya rekomendasi tidak hanya terkait dengan regulasi yang sudah kami tuangkan dalam laporan pengawasan, juga rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan teknis penyelenggaraan, sehingga dalam kedepannya ada upaya-upaya perbaikan di dalam proses sistem yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan jajarannya. Termasuk yang paling untuk bisa digunakan ke depannya adalah bagaimana KPU di saat nanti melakukan coklit ini bisa melampirkan fotokopi KTP dari pemilih yang dilakukan coklit sebagai backup. Ini merupakan kontrol awal sehingga data yang sudah ditetapkan oleh KPU itu punya backup data, sehingga suatu saat dilakukan pencermatan bersama baik oleh KPU, Bawaslu dan peserta pemilu, KPU punya data pendukung yang kuat. Apakah mereka harus dikeluarkan ataukah mereka tetap dipertahankan? Ini kami kira dalam rangka untuk penyempurnaan dan juga untuk mengawali kegiatan Pilkada 2020 di Kabupaten Rembang. Yang kedua, kegiatan terkait dengan kampanye. Kegiatan kampanye ini memakan waktu yang cukup panjang, 6,5 bulan, mulai dari September sampai dengan April 2019 dengan metode-metode yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan di Kabupaten Rembang, alhamdulillah semua metode dipergunakan oleh peserta pemilu, baik partai politik maupun tim kampanye pasangan calon, baik melalui pemasangan APK, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka, bahkan rapat umum yang waktunya 21 hari sebelum hari H ini dimanfaatkan oleh mereka. Di Kabupaten Rembang proses pengawasan di kampanye cukup baik. Peserta pemilu, partai politik, tim kampanye ini sebelum melakukan kegiatan kampanye selalu berkoordinasi dengan kami Bawaslu. Apakah lokasi atau substansi materi yang atau bentuk kampanye ini diperbolehkan atau melanggar atau tidak? Ini merupakan upaya preventif kami sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kampanye ini dilakukan dengan betul, termasuk apabila tim kampanye atau partai politik ini menghadirkan tokoh nasional, baik itu pejabat negara dan sebagainya, sehingga izin cuti dan sebagainya sudah harus dipersiapkan sedemikian rupa. Kurang lebihnya kami telah melakukan penertiban alat peraga kampanye dari sepanjang masa kampanye yang sudah ditentukan, yaitu kurang lebih ada 13 ribuan
13.000 APK sudah kami tertibkan. Dan memang ini APK ini kan hilang 1 tumbuh 1000. Jadi setelah kita tertibkan ini muncul lagi walaupun persoalan-persoalan persuasi sudah kita lakukan, termasuk berkomunikasi, lokalisasi diperbolehkan, jumlah juga berkaitan setiap desa tidak melebihi batas maksimal diterapkan. Ini menjadi penting. Kemudian di tahapan dana kampanye, dana kampanye ini karena dana kampanye adalah wujud dari finansial kegiatan kampanye sudah dilakukan oleh partai politik, ini menjadi penting. Sehingga setiap kegiatan kampanye sudah dilakukan oleh kampanye ini bisa terfasilitasi di dalam bentuk laporan keuangan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu punya kewajiban di laporan kampanye ini 3, laporan awal dana kampanye, kemudian laporan penerimaan sumber dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. LADK atau laporan awal dan laporan penerimaan sumbangan, semua partai politik, semua peserta pemilu, partai politik dan tim kampanye sudah melakukan. Di laporan akhir ada 1 partai politik yang tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye, yaitu Partai Bulan Bintang, karena memang partai ini tidak mempunyai calon sehingga mereka di akhir tidak menyerahkan LPPDK. Sehingga nanti di dalam regulasinya apabila dia tidak menyerahkan LPPDK, maka calon terpilihnya tidak bisa dilakukan pelantikan. Cuma memang Partai Bulan Bintang tidak mempunyai calon dan tidak mendapatkan kursi, sehingga tidak mereka lakukan. Di dalam proses pengawasan kami, laporan penerimaan dana kampanye ini yang cukup menarik adalah di laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, yaitu di saat itu di awal Januari partai ini melaporkan dana kampanye penerimaan sumbangan yang ada yang berjumlah 0. Sementara di lapangan kita lakukan pengawasan, ada APK atau bahan kampanye sudah mereka lakukan dan pertemuan mereka lakukan, sehingga kita lakukan klarifikasi dengan mengundang peserta pemilu tersebut dan KPU. Pada KPU kita melakukan bagaimana tugas dan kewajiban yang sudah mereka lakukan terhadap peserta pemilu, dan pada partai politik bagaimana mereka bisa melaporkan dana kampanye yang sudah ada bentuk nyatanya, bentuk kegiatan kampanye, tanpa di laporan tidak ada. Beberapa jawaban dari peserta pemilu adalah ada memang bentuk kegiatan kampanye melalui APK ini yang difasilitasi oleh provinsi dan RI, sehingga pihak kabupaten kota tidak merasa mendapatkan datanya dan dia tidak merasa memasang, sehingga itu ada ranahnya provinsi. Dan juga di dalam pelaporannya ini kita cross check bersama antara peserta pemilu dan KPU, ternyata ada inkonsistensi dalam penyusunan laporan dana kampanye dalam format-format yang sudah ditetapkan oleh KPU, bagaimana menuangkan yang dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Akhirnya di laporan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Yang terakhir yaitu tentang pemungutan penghitungan suara dari KPU penghitungan suara. Dalam pengawasan kami, karena memang di dalam tahapan yang terakhir itu adalah ada cukup beban yang berat di tingkat kecamatan, karena tingkat kecamatan ada rekapitulasi mulai dari desa dan kecamatan, kegiatan yang dilakukan di satu tempat. Ini membutuhkan waktu, teknis, dan pengawasan yang luar biasa. Teman-teman tingkat kecamatan, pengawasan kami paling tidak 5 hari, kecuali kecamatan Lebang yang lebih dari 5 hari karena jumlah TPS dan desanya cukup besar. Paling tidak ada 6 bentuk rekomendasi kami kepada KPU terkait dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Pancur, Kecamatan Keragan, dan Kecamatan Rembang. Hal ini terjadi karena C1 yang sebagai dasar untuk rekap di tingkat kecamatan ini tidak sama antara yang dibacakan oleh PPK, dibawa oleh Bawaslu dan juga peserta pemilu. Langkah awal adalah membuka plano. Ternyata plano juga tidak bisa memberikan jawaban. Planonya berbeda juga. Dan setelah dijumlahkan juga tidak sama antara sah dan tidak sah. Sehingga Panwascam setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten memberikan catatan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Harus dibuka suara ulang di beberapa TPS. Kejadian yang kedua adalah adanya pemilih yang mencoblos calon, cuma dari teman-teman KPPS ini ditulis 2 kali. Di calon ditulis, di
parpol ditulis, sehingga setelah dijumlahkan jumlah suara sah di desa ini hampir 2 kali lipat dari pemilih yang hadir. Ini persoalan klasik sebenarnya. Setelah pemilu 2009 ada calon terbuka, teman-teman KPPS ini belum menguasai secara sempurna terkait dengan teknis penguasaan, dan ini tidak bisa dibuka dengan plan-plannya tentunya juga salah, sehingga Panwaslu telah berkoordinasi dengan Bawaslu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perhitungan suara ulang dengan membuka surat demi surat selebar demi lebar surat suara yang dilakukan pencoblosan oleh KPPS, dan ini diperbaiki di tingkat kecamatan. Di tingkat kabupaten persoalan lebih relatif lebih sempurna, karena di tingkat kecamatan sudah disterilisasi, sudah dikoordinasikan sedemikian rupa, sehingga di kabupaten ada persoalan-persoalan seperti inkonsistensi dalam jumlah pemilih dalam DPT, dalam pemilih tambahan, dalam daftar pemilih khusus, dan juga daftar penyandang disabilitas, dan ini kita simpulkan di tingkat kabupaten. Rekomendasi kami terkait dengan regulasi adalah untuk tahapan surat adalah perlunya dilakukan perbaikan tentang rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan membuka atau merekap tingkat desa dan tingkat kecamatan. Bisa dilakukan rekapitulasi, diaktifkan kembali rekapitulasi di tingkat kelurahan desa sebagaimana pemilu 2004, sehingga ini mengurangi beban di tingkat kecamatan dan juga mengurangi tingkat kesalahan di tingkat kecamatan. Dan ini digabungkan juga dengan proses rekrutmen PPS tentunya. PPS yang dalam rekrutmen ini dalam tanda petik terbuka dalam, bukan terbuka semua, bukan terbuka umum, artinya masyarakat belum bisa ikut kontestasi secara umum, masih adanya rekomendasi atau surat bersama kepala desa dan BPD yang menjadikan ganjalan, sehingga persoalan-persoalan di kemudian hari rekapitulasi di tingkat desa kelurahan ini banyak catatan, banyak kesalahan di tingkat desa, sehingga di dalam pemilu 2019 kemarin ini rekapitulasi dinaikkan di tingkat kecamatan. Demikian kurang lebihnya pengawasan di tingkat dalam tahapan, memang cukup banyak yang harus kami sampaikan, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami di tahapan atau di kegiatan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan di divisi saya, penanganan atau penindakan pelanggaran, bahwa selama pemilu 2019 ada 6 perkara yang terregister di kami. Kenapa terregister? Karena dia memenuhi syarat formulir. Dari 6 dugaan pelanggaran tersebut kami kategorikan menjadi sumber temuan. Yang kedua adalah laporan. Di dalam penanganan yang bersumber dari temuan, kami bagi menjadi 2 tahapan yang kebetulan ada, kampanye sama penghitungan suara. Pada saat kampanye itu ada jenis pelanggaran administrasi. Yang pertama, terapornya atau pelaku adalah saudara Irwan Maidi, warga Depok, Banten ya Pak? Depok, Jawa Barat ya. Kemudian yang kedua adalah ini, kalau Irwan Maidi ini berkampanye di masjid sebetulnya dugaan pelanggarannya, namun setelah kami lakukan proses pelanggaran tidak terbukti, tapi bisa kami cantolkan dengan peraturan di mana dia tidak ber-STTP, sehingga produknya adalah surat peringatan atau teguran pada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan adalah bukan pihak yang terdaftar di KPU. Dia berkampanye untuk kepentingan salah satu anggota DPR RI dari Partai PAN. Kemudian yang kedua terlapornya adalah Kiai Haji Mudir Khairi dan Haji Hamzawi. Ini dia sebetulnya sudah dilakukan kegiatan pencegahan oleh teman-teman Panwas di Pancol, namun karena nekat akhirnya kami tetap klarifikasi yang bersangkutan. Ini dia sebetulnya mengadakan kegiatan silaturahmi pasangan calon 02, namun ternyata setelah kami ingatkan, dia tetap nekat menggunakan kegiatan itu untuk kepentingan kampanye. Selanjutnya
jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu yang menjerat saudara Muhammad Zainullah, seorang ASN atau PNS, dari dia sehari-hari adalah sekretaris desa di desa Sedan, kecamatan Sedan, dan sudah kami rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah memberikan rekomendasi sanksi berupa hukuman disiplin sedang. Dan ini yang mengeksekusi hukuman bukanlah kami tapi Bupati selaku pejabat pembinaan kepegawaian. Yang kedua, pada masa penghitungan suara, yaitu temuan, sebetulnya laporan, namun karena pelapornya tidak mau melaporkan secara utuh, secara gamblang, hanya melempar masalah saja. Namun karena ini ada petunjuk untuk ditindaklanjuti, maka terpaksa kami harus memproses mitra kami, yaitu dari KPU, saudara MIK Iqbal Fahmi dan Zainal Abidin, di mana saudara MIK Iqbal Fahmi dan Zainal Abidin ada di jajaran pengurus DPD 4 Kota Kabupaten Rembang. Namun setelah kami klarifikasi, kami minta keterangan semua pihak, ternyata nama yang bersangkutan dicomot oleh ketua kalau di tingkat kecamatan, bukan sama pamotan, dan yang bersangkutan sudah melakukan istilahnya somasi kepada ketua DPD PAN Rembang karena dia merasa tidak tahu menahu dan namanya dicomot di situ, dan itu diakui oleh ketua PAC Gunung dan ketua PAC Pamotan, sehingga pelanggaran kode etik oleh KPU ini tidak bisa dibuktikan. Kemudian untuk laporan yang bersumber dari penanganan pelanggaran bersumber dari laporan, di tahap kampanye ada satu, di tahapan penghitungan suara ada satu. Yang tahap kampanye ini sebenarnya mengarah ke pidana, yaitu perusakan alat peraga kampanye yang dilaporkan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Rembang Pak Sumati, yang melaporkan saudara Jamsil kepada Panwascam Sumber. Pelanggaran ini secara formal material bisa ditindaklanjuti, namun di tengah jalan pelapor mencabut. Namun karena di peraturan pengaturan Badan Pengawas Pemilu dan peraturan lainnya yang mengatur tentang penanganan pelanggaran tidak mengatur pencabutan laporan, maka tetap kami proses. Namun pada akhirnya tidak bisa ditangani karena tidak bisa menelusur material, siapa yang saksinya, siapa yang mau diklarifikasi, nggak ada semua karena memang dicabut. Dan yang terakhir, pada saat penghitungan suara ini ada laporan dari masyarakat di Sluke, pelapornya atas nama saudara Stadi, terlapornya adalah KPU Rembang, di mana menurut pelapor bahwa di salah satu TPS di desa Jurang-Jero ini layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena ada salah satu pemilih yang mempunyai KTP Kabupaten Malang, KTP Malang, sehingga menurut pelapor dia layak untuk TPS itu layak untuk di PSU karena tidak mengantongi A5. Tapi ternyata setelah kami tangani proses itu, ternyata pemilih ini terdaftar di DPT Jurang-Jero dan memiliki KTP Rembang. Jadi artinya dia memiliki kegandaan dua sama. Dan kami pastikan bahwa yang bersangkutan sudah memberikan pernyataan tertulis bermaterai bahwa dia tidak menggunakan hak pilihnya 2 kali, yaitu di Malang, cukup di Jurang-Jero. Sehingga kami memutuskan bahwa ini bukanlah tidak memenuhi unsur pelanggaran untuk dilakukan PSU. Demikian dari saya, nanti barangkali untuk jelasnya bisa kita lakukan diskusi. Selanjutnya divisi penyelesaian sengketa kami mau untuk menyampaikan laporan. Baik, terima kasih. Bapak-bapak silahkan itu snacknya direhabi, kita santai saja, itu nggak usah pegang-pegang. Bapak sambil duduk nggak apa-apa. Bapak-bapak wartawan yang saya hormati, sebenarnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Pertama memang kita ingin silaturahmi gitu kan, karena setelah tahapan pemilu usai kita sudah lama tidak berjumpa, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama. Yang kedua kalinya adalah memang kegiatan hari ini
memang sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, pertanggungjawaban Bawaslu sebagai lembaga publik yang memang lembaga yang didirikan oleh negara, yang dianggarkan oleh publik, sehingga kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa-apa saja kinerja kita selama 1 tahun Bawaslu ini yang sudah kami kerjakan kepada publik semuanya. Harapannya publik mengetahui kira-kira selama 1 tahun itu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Nah, berikutnya adalah soal divisi penyelesaian sengketa selama proses pemilu 2019, bahwa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang 7 2017, Bawaslu Kabupaten Kota punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kita diberikan kewenangan untuk memeriksa, memeriksa sampai memutus sengketa proses pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu 2019. Nah, pada pemilu 2019 lalu di Kabupaten Rembang ada 2 peserta pemilu yang mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Yang pertama adalah sengketa yang diajukan oleh Partai Hanura pada saat tahapan pencalonan. Pada saat tahapan pencalonan ada salah satu calegnya yang dicoret oleh KPU Rembang melalui berita acara karena caleg yang bersangkutan merupakan calon narapidana korupsi sebagaimana diatur dalam PKPU oleh PKPU itu tidak diperbolehkan, sehingga atas pencoretan itu mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kita terima permohonannya, kita proses baik melalui mediasi maupun adjudikasi. Di proses mediasi kita mempertemukan antara peserta pemilu Partai Hanura dengan KPU Rembang. Nah, karena pada proses mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, sehingga kita lanjutkan pada proses adjudikasi. Pada proses adjudikasi inilah pada akhirnya kita memutuskan untuk menerima untuk seluruhnya permohonan pemohon. Nah, seiring perjalanan waktu, beberapa hari kemudian KPU Rembang menindaklanjuti atas semua putusan yang disampaikan oleh Bawaslu Rembang. Yang permohonan yang kedua adalah permohonan yang diajukan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem saat tahapan pencalonan juga. Saat itu ada salah satu calegnya, bakal calonnya yang dicoret oleh KPU Rembang saat penyusunan DCS gitu. Karena ada salah satu calon yang telat dalam memberikan atau menyampaikan berkas-berkas pencalonan. Nah, karena telat pada waktunya sehingga dicoretlah oleh KPU Rembang. Karena pencoretan itu kemudian Partai Nasdem mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Rembang. Pada saat penanganan sengketa proses yang diajukan oleh Partai Nasdem ini, kami mengadakan mediasi antara Partai Nasdem dengan KPU. Nah, di mediasi ini, pada proses mediasi ini terjadi kesepakatan antara pihak pemohon maupun pihak termohon, antara Partai Nasdem dengan KPU, sehingga terjadi pemufakatan dan kesepakatan. Kesepakatan itulah kemudian yang dijadikan dasar Bawaslu Rembang untuk membuat putusan. Putusan itu kami sampaikan. Kemudian beberapa hari kemudian KPU Rembang menindaklanjuti atas putusan mediasi yang kita proses bersama. Itu kira-kira yang bisa sampaikan untuk divisi penyelesaian sengketa. Setidaknya ada 2 permohonan yang kita selesaikan pada saat proses tahapan pemilu 2019 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Koordinator Divisi Hukum dan Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, mohon maaf ini suasananya agak panas sedikit. Karena AC-nya diambil, itu bekas AC-nya masih di atas. Yang terakhir di divisi hukum dan datin. Divisi hukum dan datin ini adalah divisi yang paling anyar di Bawaslu
tingkat kabupaten. Untuk pelatihan saksi peserta pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 pasal 361 bahwa kita melaksanakan pelatihan saksi dengan jumlah 2.459. Ini semuanya dilakukan oleh Panwascam di tingkat Panwascam. Kemudian dan kita juga membagikan buku saksi sebanyak 39.078 buah buku. Dan terkait dengan pemantau pemilu di Kabupaten Rembang ini sampai dengan H-7 pelaksanaan pemilu pada kemarin itu hanya terdaftar satu pemantau pemilu, yaitu Truplanti dengan nomor SK AHU strip 004214-AH-01.07 dan ini pun hanya terbatas di beberapa kecamatan saja, yaitu di Sulan, kemudian Rembang, Kaliori, dan di Lasem. Mungkin hanya itu aja dari divisi untuk yang bisa saya sampaikan. Bagus. Baik, demikian tadi paparan singkat dari beberapa divisi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Selanjutnya saya mohon berkenan pada kawan-kawan, barangkali ada yang perlu dikonfirmasi pada kami, dipersilakan di waktu sebelumnya kami berikan. Untuk teman-teman saat dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua dan segala pertanyaan kami satu terkait dengan anggaran yang digunakan, kemudian apakah ada pelanggaran money politik di Kabupaten Rembang. Yang ketiga, sejauh ini apakah masih terdapat sengketa lain yang belum terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemaparan dari Pak Maftuhid tadi, di Rembang ditemukan ada 11 ribuan DPT yang masalah. Yang kedua, menanggapi bahwa sebelum adanya pemilihan itu KPU tidak melakukan soklit seperti Pilgub 2018. Tapi dari sampai saat ini dari pihak KPU atau dari pihak Panwas, khususnya Panwas, ada nggak terkait laporan terkait DPT yang 11.000 yang dipermasalahkan tersebut, mengingat memang tidak ada konten maupun pendataan terlebih dini oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertanyaan bebasan ini ada 3. Yang pertama ini Pak Kasep yang bisa jawab. Anggaran yang tersap selama pemilu 2019 berapa Pak Kasep? 84% dari 15M. Totalnya 15M. Berapa Pak? Itu 84%-nya. Iya. Jadi sesuai dengan catatan di Karwas kita ya, di 2019 itu penerimaan kita 13.702.221.600. Sampai dengan bulan Juni itu sudah terrealisasi 8.300.000.000 sekian.
itu catatan kita sudah sampai di bulan Juni, yang Juli sampai nanti Desember masih dalam proses, sehingga sampai di bulan Juni itu sampai segitu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua saya jawab terkait money politik. Bicara money politik sampai hari ini ya masih ada, cuman persoalannya kan apakah mudah loh menemukan proses. Bahkan kemarin kami ada laporan money politik sifatnya yang melempar gambar, dan kami telusuri dengan kejaksaan dengan polisian juga tidak bisa kami telusuri, karena memang money politik itu selain regulasinya yang melemahkan kami, karena memang di sana jelas di 280 ayat 1 huruf C itu bahwa yang bisa dijerat sebagai subjek hukum itu adalah pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye, di mana pelaksana dan tim itu harus terdaftar di KPU. Artinya masyarakat umum yang tidak bagian dari daftar KPU tidak bisa dijerat hukum, kecuali pada masa hari H pemungutan suara, itu subjek hukumnya setiap orang. Bukan setiap hari, maaf, setiap orang tuh di hari hanya itu, di hari hanya. Karena kami ini adalah penyelenggara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani itu, kami ya tidak berani bilang belak-belak masyarakat, ini malah dimanfaatkan. Kalau teman-teman media mesti lebih pintar mencermati itu. Ya itulah yang sampai hari ini, karena money politik kalau diserahkan ke Bawaslu saja nggak bakalan bisa selesai. Itu juga tergantung pada calegnya, masyarakatnya. Apalagi kalau rumor yang berkembang itu kan mereka lebih rapi sekarang, silaturahmi dari rumah ke rumah, jagongan sesama saudara dan sebagainya. Kemudian sedekah dan sebagainya. Ini kan sulit pembuktian, jadi sulit. Apalagi secara 280 ayat 1 uji tadi tidak boleh tidak boleh unsurnya itu. Nah, ini masalah sengketa ini Pak Amin, apakah sampai ini masih ada sengketa yang belum terselesaikan Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Abdul Hasan. Jadi apakah sampai ini masih ada sengketa? Kalau jadi sedikit saya jelaskan bahwa jadi sengketa itu terbagi menjadi dua gitu ya, sengketa proses dan sengketa hasil. Kalau sengketa proses itu yang menangani adalah Bawaslu RI sampai tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, karena ini proses pemilihnya sudah selesai, maka prosesnya selesai, hasilnya juga sudah selesai, maka sudah tidak ada lagi sengketa proses yang ditangani oleh Bawaslu Rembang. Selama 1 tahun kita melakukan pengawasan, 1 tahun kita mengabdi, hanya ada 2 sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Rembang, hanya pada saat proses tahapan pencalonan. Setelah itu tidak ada lagi sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu Rembang. Nah, soal sengketa hasil itu yang menangani adalah Mahkamah Konstitusi. Tempoh hari pada saat PHPU sebenarnya di dapil kita ada 1 sengketa hasil yang dimohonkan ke Bawaslu ke MK, yaitu Partai Demokrat ya, untuk DPR RI. Tapi DPR RI dan berkarya untuk calegnya adalah DPR RI, tapi selesai pada putusan bisa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang kedua, monggo Pak Abdul. Oke, terima kasih. Dari seputar ya, berkaitan dengan angka 11 itu adalah akumulasi dari mulai DPT sampai penyempurnaan DPT yang kedua, termasuk pemilihan DPT. Jadi dari DPT itu ada 1000-an DPT, dan DPT 1 itu 3000, DPT AB2 1000 sekian, dan DPT AB3 itu 1500 sekian, sehingga jumlahnya lebihnya 11.000. Semua temuan ini kita sampaikan kepada KPU sesuai dengan tahapannya di saat penempatan DPT. Jadi setelah DPT ditetapkan oleh KPU, kemudian direkap sesuai dengan jenjangnya kabupaten, provinsi, dan nasional. Di nasional itu
Bawaslu RI menyampaikan rekomendasi untuk dibuka kembali DPT, tidak dilakukan penetapan, sehingga KPU ini menindaklanjutinya, diberikan kepada kota dan menyampaikan kepada Bawaslu dan peserta pemilu untuk mencermati DPT yang sudah ada. Kemudian dari langkah ini kita melakukan pencermatan. Dari situ pertama kita menemukan kurang lebih ada 1.000 pemilih yang tidak memenuhi syarat ini masih terdaftar dalam DPT. Kurang lebih 1 minggu kita cermati, kita lakukan di tingkat kabupaten kota melalui aplikasi untuk deteksi data ganda dan juga pencermatan oleh Panwas desa dan pengawas kecamatan untuk data-data pemilih yang masih ada, sudah pindah, sudah TNI Polri masih terdaftar dalam DPT ini yang ada. Kemudian sidang berikutnya disempurnakan dan muncul menjadi DPT hasil perbaikan pertama. Demikian juga masih ada 1000-an lagi, 2000-an lagi sebagainya. Ini sampai terakhir DPT AP2. Bahkan DPT AP2 harusnya dikunci karena DPT AP2 itu Desember. Tidak mungkin lagi ini kalau tidak dikunci, pencetakan surat-surat tidak mungkin dilakukan karena pencetakan surat-surat itu dasarnya dengan DPT, sehingga DPT AP2 penyempurnaan di bulan Desember itu dikunci. Walaupun selebihnya masih dilakukan namanya pemeliharaan. Pemeliharaan adalah tidak mengurangi jumlah DPT-nya, tapi dia dilakukan pencoretan, ditandai dia sudah meninggal, sudah pindah dan sebagainya. Ini juga sudah cukup banyak juga. Ada kurang lebih 1.500 pemilih yang masih terdaftar di DPT yang digunakan di hari-hari itu. Kemudian ini tadi kami menjelaskan terkait dengan persoalan-persoalan proses yang berlangsung karena tidak ada copot dan sebagainya. Kabupaten kota sebenarnya sudah melakukan tugasnya sebagaimana peraturan KPU nomor 11 pasal 57 ayat 12 itu memang demikian. Bagi kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak maka tidak dilakukan adalah copot. DPT hasil pilkada ini ditetapkan menjadi DPS ditambah pemilih pemula dari disebut capil, sehingga langsung dilakukan. Setelah ini dilempar ke PPS untuk diumumkan. Inilah menjadi persoalan-persoalan. Karena persoalan-persoalan awal itu coklit itu pemilih tidak dapat ditemui, pemilih tidak punya identitas, ini kan semuanya masuk. Dan ini filternya agak repot. Jadi filter-filter ini harus diupdate sehingga catatan-catatan ini harus dikelompokkan. Ini tidak punya identitas, ini tidak dapat ditemui, ini pindah tapi tidak secara resmi melakukan perubahan administrasi dan sebagainya. Sehingga ini mengurangi dari aktualisasi dari DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian tadi rekomendasi kami sebutkan bahwa SIDALE harus dioptimalkan sehingga bisa mendeteksi ganda, invalid, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah manual kopian KTP elektronik ini menjadi penting. Dan langkah progresif yang cukup baik adalah kemarin kita komunikasi dengan KPU Kabupaten Kota menjelang pilkada. Bagaimana kalau KPU ini bekerjasama dengan Disduk Capil setempat untuk bisa menginput NIK yang sudah dimiliki di data siap, sehingga tidak ada kesalahan antara yang di DPT dengan data dari Disduk Capil, karena kemarin masih ada banyak persoalan. Namanya betul, NIK-nya salah, NIK-nya dibuat betul, belakang salah, karena proses input. Sehingga kalau sudah kerjasama seperti perbankan kerjasama dengan Disduk Capil, mereka tinggal menginput saja NIK database ini langsung masuk. Dan Disduk Capil sudah welcome to itu, tinggal MOU antara KPU dengan Bupati saja, sehingga nanti Disduk Capil bisa menindaklanjuti hasil MOU tersebut sehingga pilkada nanti bisa meminimalisir persoalan klasik dari DPT warga dan tidak, karena memang pilkada kabupaten ini kan sumbu pendek sehingga dekat dengan calon, sehingga persoalan-persoalan kami kira bisa coba dipetakan oleh DPS. Mungkin itu deh jawabannya. Terima kasih. Untuk Bapak, barangkali ada yang perlu mau Bapak tanya. Teman-teman staf. Untuk pengawasan
panggilan yang disebutkan oleh Bawas, kemudian sampai saat ini mengaku Bawas dan saya kira itu. Terima kasih. Suaranya ke MC. MC Besia ya. Saya stadion ya. Saya nggak punya radio. Saya tanggapi dulu ya Pak Tarambi. Kami mengajukan resmi itu sekitar 15 miliar itu Pak tadi Pak Kasep. Tapi yang kami dapat kabar dari bagian pemerintahan di KUA APBD 2020 dapat berapa? 4,5 pasnya apa 5 Pak ya? 5 ya. Sampai kami intinya begini, paket hemat buat kami itu 7M. Kegiatan yang mutlak harus ada, yaitu 1, pembentukan hingga pelantikan Panwas kecamatan, desa hingga PTPS. Kalau dulu nggak ada PTPS, sekarang ada. Dan honor Panwas kecamatan dan sekretariatnya, Panwas desa, kemudian Panwas TPS. Berikut operasional kantor yang per bulan, BHVS dan sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang mendasar adalah setiap menghadapi tahapan, maka jajaran kami wajib di BIMTEK untuk menghadapi tahapan ini. Yang ketiga adalah Pokja, Gakumdu misalnya, Pokja BPT, artinya Pokja yang melibatkan dengan pihak-pihak luar, dengan media, dengan Disdukcapil, dengan Kejaksaan dan Polres. Kemudian biaya untuk menanggung di mana ketika kami SPPD mendapatkan undangan berjalan dinas keluar ya, enggak atas undangan dari Bawaslu RI, provinsi, Pemprov atau pihak lain. Itu mutlak harus ada. Dan kami juga menyediakan anggaran untuk advokasi hukum barangkali ada gugatan. Kalaupun tidak ada gugatan, anggaran itu bisa dikembalikan ke Kasda. Nah, ini anggaran ini mutlak. Kalau kami hitung kemarin Pak Kasem hitung-hitung ya 7M itu paket ini. 7M. Ini kami masih berjuang. Kami sudah melakukan audiensi dengan Pak Bupati. Pak Bupati disponnya untuk dikomunikasikan dengan Pak Sekda. Kami sudah ketemu dengan Pak Sekda. Pak Sekda menyampaikan agar kami berjuang di Dewan, di Komisi A yang baru. Artinya kami harus mulai berkomunikasi dengan gedung pulau, gedung barat, gedung sebelah baratnya. Ya kami masih menunggu nih. Bapak, ibu-ibu yang dari Dewan yang terbentuk nanti akan kami komunikasikan terkait kebutuhan apa anggaran dana sesuai kebutuhan. Itu Pak Tanam. Pak tadi kan yang menjelaskan sejumlah catatan yang ditemukan selama proses penyelenggaraan sampai kemarin sudah dilantik artinya catatan sudah selesai Pak ya, tapi sampai saat ini masih ada catatan yang atau atas koreksi penyelenggaraan kemarin untuk penyelenggara KPU menurut saya atau instansi lain Pak. Terus kemudian setelah ini Bawaslu akan seperti apa Pak? Kan sudah selesai, kerjanya sudah selesai dan setelah ini mau ngapain gitu? Bahasa. Terima kasih. Nanti jawaban saya akan disempurnakan oleh teman-teman. Kalau mengoreksi Bawaslu nanti teman-teman selesai ya, dan kami yang menilai. Nanti nggak fair jadinya. Ya kalau koreksi kami karena saya di divisi penindakan ya, maka kami lebih kepada persoalan-persoalan penanganan pelanggaran. Banyak aturan-aturan yang memang sebetulnya lemah ya. Soal money politik aja hanya bisa menjadi pemberinya, penerimanya nggak bisa. Misalnya seperti itu. Kemudian efektivitas adalah Gakumdu, keanggotaan Gakumdu, di mana itu ada 3 unsur, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Masing-masing lembaga ini kan PR yang awal kan menyamakan persepsi tentang aturan itu.
Sementara teman-teman di kejaksaan ini personilnya sangat terbatas, sehingga kalau untuk koordinasi kami harus mengatur waktu sedemikian rupa supaya kami bisa berdiskusi terkait kajian-kajian dugaan pelanggaran itu. Nah, kami memang idealnya di jajaran Bawaslu itu idealnya penanganan pelanggaran pemilu itu sebagaimana lainnya penanganan pelanggaran pidana umum. Jadi ketika kasus itu menurut Bawaslu itu layak diangkat, namun menurut jajaran kejaksaan dan kepolisian tidak layak diangkat, itu kan dampaknya ke kami, Bawaslunya melempem. Tapi ketika penanganan pelanggaran itu berada di wilayah lembaga masing-masing, Bawaslu selesai, kemudian dilanjutkan di tingkat penyidikan. Ketika di penyidikan mau berhenti mau enggak terserah, karena itu adalah kewenangan kepolisian. Tetapi masyarakat kan akan menilai, oh ini berhentinya di kepolisian atau selanjutnya dan sebagainya. Jadi kalau memang Gakumdu ini dirasa tidak bisa efektif, ya menurut saya penanganan pelanggarannya seperti pidana umum saja. Jadi jangan digabung. Kadang menurut Bawaslu, oke kami kalah voting, ya sudah berhenti itu kasus. Monggo barangkali teman-teman yang lain ada. Terima kasih. Sebenarnya kalau soal evaluasi bagaimana kedepannya, bagaimana sebaiknya, kami sebenarnya mengharapkan dari bapak-bapak sekalian untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran kepada kita, kepada kami. Kira-kira selama 1 tahun ini bekerja, kekurangan kami apa? Yang perlu dibangun lagi apa? Baik soal kelembagaan, baik soal menjalin hubungan dengan teman-teman semuanya, baik soal kinerja dan sebagainya. Itu yang saya harapkan, karena biasanya kalau kacamata dari luar itu kan lebih tajam, kan? Apalagi teman-teman wartawan ini saya kira punya analisis yang punya pisau yang sangat tajam untuk menilai sebuah lembaga, sebuah lembaga yang kami baru berdiri setahun ini, yang tentu saja masih banyak belajar dari bapak-bapak sekalian. Nah, makanya pada kesempatan kali ini juga kami juga minta respon dari bapak-bapak sekalian, kalaupun mau ngasih masukan kepada kita kaitannya dengan kedewasaan terhadap kami membawa sebuah lembaga. Nah, soal apakah masih ada evaluasi, masih ada evaluasi atau masih ada PR dari Bawaslu kan, pasti sangat ada, itu kan, pasti sangat ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian tadi soal money politik, soal penyelenggaraan yang gitu, yang ada baunya tapi nggak ada barangnya, gitu kan. Nah, itu tentu masih menjadi PR juga bagi kami, gitu kan. Tentu tidak hanya PR dalam konteks penindakannya, tapi juga sebagai edukasi publiknya, edukasi kepada masyarakat agar persoalan-persoalan itu sekian hari yang sirna, gitu. Tentu butuh berbagai kerjasama dari berbagai pihak, karena persoalan money politik tidak hanya selesai pada konteks penindakannya, tapi pada saat edukasi politiknya, dari pemahamannya dari baik Bawaslu maupun dari berbagai elemen masyarakat semuanya itu. Nah, tentu dalam konteks penyelenggaraan kemarin, ya masing-masing dari kita bisa menilai apakah itu masih apakah sudah sempurna. Tentu sangat jauh dari sempurna, tentu masih butuh proses yang cukup panjang untuk menuju proses penyempurnaan itu, sehingga kerja-kerja pengawasan, baik walaupun kita ini statusnya sebagai pengawas, tentu bolehlah kita juga diawasi oleh teman-teman semua. Kira-kira begitu. Itu Pak. Nah, Didi, saya diterima. Yang jelas masukan dari masyarakat ke kami ini justru paling penting. Bawaslu itu besok ke depannya, walaupun kami secara pribadi, secara kelembagaan sudah harus berbenah, tapi kawan-kawan intinya juga diminta masuk. Monggo yang lain. Masukan lah. Yang paling tajam. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi kita, dialog kita di sesi yang terakhir ini, berakhir pula kegiatan siaran pers
hasil kinerja pengawasan pemilu 2019 yang kami laporkan. Terima kasih atas kerjasamanya yang diberikan oleh kawan-kawan media yang selama ini mensupport kami dalam kegiatan di Bawaslu. Mohon maaf jika secara pribadi maupun secara kelembagaan kami ada tutur kata atau ucapan atau jabrinan atau bel-belan yang mungkin menurut kawan-kawan tidak membuat tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan kerjasama kita yang lebih baik bisa kita lakukan menghadapi pilkada. Ini yang perlu kami sampaikan, walaupun sudah selesai tensinya belum turun Pak. Tensi saya malah naik dari 90 jadi 120 gara-gara yang mikirin Tuhan. Tapi kok malah digosok tensinya ketua Bawaslu naik. Gak mau gitu pantau. Jadi sampai ini harus berjuang. Terus kami masih punya tugas di Bawaslu Provinsi karena Bawaslu Provinsi anggarannya belum selesai. Jadi banyak yang harus kami selesaikan. Mudah-mudahan nanti mulai Oktober teman-teman kami mulai kegiatan di Oktober dan November kan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.